Halo guys, kembali lagi di Bacarita Santai. Hmm. Apa di nama kita lupa. Itu sudah pokoknya. Bacarita dengan orang-orang santai. Siap. Kali ini tuh mau bahas tentang pemimpin daerah. Hmm. Karena di timur sekarang eh, ada bukan beberapa ya, ada satu contoh Hmm. wakil gubernur Maluku nih dia kayak blunder begitu Kayak blunder. di public speakingnya. Di konferensi persnya terkait inflasi sebenarnya. Hmm. Itu saya bahas di konten saya di Instagram, tapi tidak FYP karena terlalu serius. Itu FYP yang Ambon FYP. Ya ampun FVP. Yang Ambon FYP di TikTok tuh kalau tersalah ya 30-40 ribu, Oke. Instagram adalah 15 ribu kalau saya tidak salah. Jadi itu kita akan bahas kenapa penting seorang pemimpin harus punya skill public speaking. Betul. Gimana nanti orang mungkin bahas-bahas sedikit terlatih. Oke. Nah, ini lagi-lagi sama Rafliansyah, si paling HI, Paling HI. coach public speaking juga. Jadi public speakingnya luar biasa. Saya belajar banyak sama adik-adik tingkat saya. Ada Ruri di Timur Network, Rafli, Miftah. Kalau belajar itu tidak usah pandang umur, betul kan? Betul. Jadi mau belajar sampai adik-adik kelas dulu atau Betul. yang senior, selama mereka kasih value edit berupa ilmu baru, ilmu akan selalu itu baru. Disampaikan siapapun, namanya baru, itu tetap satu nilai tambah. Betul. Oke, jadi Tong mulai dengan pemimpin nih. Pemimpin. Sebenarnya pemimpin yang ideal tuh menurut Rafli yang sudah berkecimpung di pemerintahan, kerjasama dengan orang-orang ring 1 di Indonesia, kemudian juga belajar HI, kita belajar pemimpin itu seperti apa. Betul. Menurut Rafli pemimpin yang ideal tuh kayak gimana? Mungkin kalau kita bahas konteksnya akan ke public speaking, pemimpin itu setidaknya punya dua hal. Oke. Pertama itu capacity public speakingnya, kemampuan dia menyampaikan suatu arahan ya, clarity dari arahan apa yang dia inginkan, sama yang kedua tuh adalah goals gitu. Jadi mungkin kalau disederhanakan dia punya capacity sama dia punya goals. Capacity-nya dia adalah dia bisa menyampaikan segala sesuatu secara kalau bisa teknis atau secara terstruktur ya, semua halnya tuh jelas gitu ya, jelas, clarity jelas, dan dia tahu arahnya mau kemana. Nah, jadi tahu, kalau kita gambarkan analoginya, dia tahu tujuannya bakal kemana, pakai mobil gitu, tujuan kemana, dan dia tahu selama perjalanan tuh gimana cara menginstruksikannya pada drivernya, oh nanti akan belok kiri, belok kanan, dan dia mau menyampaikannya dengan baik. Nah, dua hal itu sebenarnya penting, karena berarti kalau salah satunya tidak ada, kemampuan untuk menyampaikan dan targetnya itu tidak sinkron, itu pasti ada yang missing. Kalau anggaplah dia tahu goals-nya tapi dia nggak tahu menyampaikannya, orang jadi kalau belok-belok jadi ragu-ragu. Udah kelewat jalannya gini-gini gitu. Kalau gitu, ini tadi mungkin share teori. Oke. Contoh kasus atau Rafli bisa contohkan ya. Misalnya Rafli jadi pemimpin daerah terus ada isu apa gitu. Pakai contoh aja biar enak kita belajarnya ya. Oke, kalau jadi pemimpin daerah, yang pastinya tuh kalau dilihat secara birokrasi kan yang seperti pernah kita ceritakan dengan Kaks, pemimpin itu kan pasti melakukan setidaknya 3 hal. Pertama, dia dalam aspek anggaran, bagaimana dia mampu untuk mengalokasikan anggaran pada sektor-sektor yang produktif dan sudah direncanakan ya. Ini konteksnya eksekutif ya. Oke. Dan yang kedua, anggaplah yang kedua adalah policy ya. Kebijakan tingkat daerah kira-kira apa aja yang memang dibutuhkan, aturan-aturan biar sesuatu yang sebelumnya tidak teratur bisa teratur. Dan yang ketiga ya pasti yang Kaks bilang, kehadiran pemimpin itu memang harus dirasakan kehadirannya. Nah aspek yang dari 3 hal ini semuanya itu pasti akan ada kondisi di mana masyarakat ingin tahu bagaimana kontribusinya, dan pemimpin pasti akan public speaking pada saat tersebut. Iya. Nah, makanya ya seperti yang tadi kita ceritakan, kalau saya jadi pemimpin, anggaplah saya buat kebijakan A gitu, atau sampah saya deh bikin misalnya anggaran kebijakan gitu ya. sampah Kebijakan langsung. sampah, saya akan menganggarkan anggaran anggaplah berapa miliar untuk membersihkan sampah di belakang gunung gitu. Nah, oke, saya udah buat kebijakan, udah rapi, tapi pada saat saya ketemu pada masyarakat, saya harus menjelaskannya. Ingat, kita berkomunikasi dengan staff-staff kita dengan berkomunikasi dengan masyarakat itu beda.
Beda Oke. caranya. Kalau berkomunikasi dengan tim, dengan apa, kita harus bicarakan setiap anggaran kita akan ada alokasinya segini, persentasenya bla bla bla. Tapi masyarakat tuh cuman pengen tahu dalam anggaplah, levelnya mereka cuman pengen tahu, ini apa nih What's my intinya? incentive? Intinya untuk kita tuh apa gitu. Yeah. Bilang aja pada saat langsung kata kunci, kita akan ada kebijakan potong 70% anggaran untuk ini. Output-nya adalah A, B, C, D, E. Karena masyarakat, percayalah, mereka cuman pengen tahu Anda lakukan apa untuk kita hari ini. Oke. Kayak gitu. Jadi kemampuan untuk mengkomunikasikan hal itu secara terstruktur itu penting. Berarti nggak cuman konkret tapi terstruktur juga ya? Terstruktur. Memang kata Terstruktur. kuncinya tuh memang terstruktur. Dan Oke. ingat, komunikasi dengan masyarakat itu selalu poin utamanya tuh di depan. Kalau marketing hook-nya di depan, biar Oke. masyarakat tuh aware, oke ini, baru jelaskan poin 1, 2, 3 hal-hal dampak-dampaknya apa. Jadi fokus ke Jadi dampak. apa yang dipelajari sama para influencer berlaku juga buat pemimpin ya untuk public speaking ya sebenarnya bisa Betul. ilmu-ilmunya bisa diterapin lah gitu ya untuk Betul. Jadi kayak hook, isi konten, kemudian nanti ada call to action-nya betul. gitu-gitu ya. Iya. Tadi Rafli nyinggung soal sebenarnya itu apa istilahnya Pak Sandi ya, tigaan. Tigaan. Jadi kalau jadi pemimpin tuh kita bisa bantu lewat anggaran. Anggaran. Kalau misalnya kita nggak bisa, kalau nggak ada anggaran atau anggarannya terbatas, kita bisa dukung dengan kebijakan. Kalau nggak ada kalau dua-duanya nggak bisa, at least kita tuh ada kehadiran. Tigaan itu. Jadi itu ya Rafli belajar banyak juga dari Pak Sandi. Role model saya itu Pak Sandi sebenarnya. Karena orangnya humble, ya kan, rendah hati, detail, sama humoris. Iya, itu pokoknya saya tuh pengen kayak gitu kalau saya sendiri. Tadi kan kita di kelas sama Ruri diajarin gimana cara kita bikin brand leadership kita tuh mau kayak gimana gitu. Jadi tadi dikasih poin-poin harus cari minimal 3 traits yang ingin kita dianggap seperti apa. Terus saya cari dari role model saya tuh pengen kayak Raditya Dika tapi juga kayak Pak Sandi Uno gitu. Jadi maksudnya dua orang ini mereka tuh detail. Terus humble sama humoris. Jadi saya pengen kayak gitu. Jadi itu bagus banget sih. Kita harus maksudnya nggak cuma pinter ya. Tapi punya visi sama public speaking itu kayaknya ke depannya harus lebih banyak yang kayak gitu ya. Setuju. Kalau ditanya role model saya langsung akan bilang Barack Obama. Waduh. Barack Obama. Nanti teman-teman mungkin memang Barack Obama ngomongnya pakai bahasa Inggris semua sering ya. Tapi satu hal tentang Barack Obama itu adalah rajin baca, memahami konteks siapa audiensnya gitu ya. Jadi dia punya pengetahuan luas dan juga mengenal audiensnya siapa dan mampu mengkomunikasikan seluruh hal dalam pikirannya itu dengan level audiensnya, dan itu semua terstruktur. Kayak cerita menarik dan benar. Nah, kayaknya idola banyak orang sih Obama. Setuju. As a black man in white apalagi region gitu ya. Ini presiden kulit hitam pertama ya. The very first black and I think African American. The best public speaker as a president in the America after Churchill. Big drop. Big drop. Tapi Donald Trump punya style sendiri lah buat menyampaikan. Setiap pemimpin punya style. Dia pebisnis jadi dia tahu titik-titik rentan masyarakat tuh diserangnya kemana gitu. Tapi style. Oke, itu obrolan kita buat episode kali ini 10 menit aja kita ngobrol tentang semoga ada suatu. Semoga ada suatu lah. Apa? Yang penting ada konten. Oke, sampai jumpa.